Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Melani, saya merupakan mahasiswi dari program studi S1 Manajemen STIE Pembangunan Tanjung Pinang dari kelas Manajemen Malam 3 dengan NIM 22612241. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana penelitian yang akan saya ajukan sebagai tugas akhir dalam bentuk skripsi. Penelitian ini saya ajukan untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian yang dibimbing oleh Bapak Dr. Okto Jaya Abrioso, SIKOM MM. Sebelum masuk ke tujuan dan metode, saya akan memulai terlebih dahulu dengan latar belakang masalah yang melandasi dipilihnya topik penelitian ini. Dalam era reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, kinerja pegawai menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama pada instansi pemerintah daerah. Salah satu indikator keberhasilan suatu instansi adalah sejauh mana pegawainya mampu menjalankan tugas dengan efektif, efisien, dan profesional. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Bintan menunjukkan peningkatan kinerja yang cukup signifikan dalam 2 tahun terakhir. Hal ini dapat terlihat dari capaian realisasi investasi tahun 2024 yang meningkat hampir 6 kali lipat dibanding tahun sebelumnya, serta nilai survei kepuasan masyarakat yang secara konsisten berada pada kategori sangat baik. Namun, di balik peningkatan capaian tersebut, terdapat tantangan internal yang tidak bisa diabaikan, yaitu keterbatasan jumlah pegawai. DPM PTSP Kabupaten Bintan hanya memiliki 47 orang pegawai, terdiri dari pegawai tetap maupun tidak tetap. Jumlah ini tentu belum sebanding dengan beban kerja dan target yang harus dicapai, sehingga diperlukan strategi pengelolaan SDM yang tepat. Berdasarkan tinjauan teoritis dan fenomena empiris, terdapat 3 faktor penting yang diduga mempengaruhi kinerja pegawai, yaitu manajemen waktu, teamwork, dan keterlibatan pegawai. Manajemen waktu mencerminkan kemampuan pegawai dalam mengatur tugas dan prioritas kerja. Teamwork menunjukkan sejauh mana koordinasi dan kerjasama tim berjalan secara efektif. Sedangkan keterlibatan pegawai menunjukkan tingkat komitmen dan rasa memiliki terhadap pekerjaan dan organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kinerja pegawai di DPM PTSP Kabupaten Bintan, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi instansi sekaligus memperkaya referensi teoritis dalam bidang manajemen sumber daya manusia di sektor publik. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan 4 pertanyaan penelitian. Pertama, apakah manajemen waktu berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada DPM PTSP Kabupaten Bintan? Kedua, apakah teamwork atau kerjasama tim berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Ketiga, apakah keterlibatan pegawai memiliki pengaruh terhadap kinerja? Dan keempat, apakah ketiga variabel tersebut yaitu manajemen waktu, teamwork, dan keterlibatan pegawai berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai pada DPM PTSP Kabupaten Bintan? Rumusan masalah ini akan menjadi dasar untuk mengarahkan tujuan dan analisis dalam penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari 3 variabel, yaitu manajemen waktu, teamwork, dan keterlibatan pegawai terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara terpisah dan juga secara simultan terhadap kinerja pegawai di DPM PTSP Kabupaten Bintan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 manfaat utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengaruh manajemen waktu, teamwork, dan keterlibatan pegawai terhadap kinerja, khususnya di sektor publik. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPM PTSP Kabupaten Bintan dalam merancang strategi peningkatan kinerja pegawai. Penelitian ini juga bisa dijadikan acuan bagi instansi pemerintah lainnya, serta menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin mengangkat topik yang sama. Kajian teori ini terdapat 4 variabel yang menjadi fokus utama. Yang pertama adalah manajemen waktu, yang mengacu pada kemampuan individu dalam mengatur dan memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan tugas secara efisien. Yang kedua ialah teamwork atau kerjasama tim, yaitu bagaimana individu dalam organisasi saling berkoordinasi dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, keterlibatan pegawai, yang mencerminkan sejauh mana pegawai memiliki rasa memiliki, antusiasme, dan komitmen terhadap pekerjaannya. Dan yang keempat adalah kinerja pegawai, yang dilihat dari hasil kerja pegawai dalam aspek kuantitas, kualitas, serta ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas. Keempat konsep ini menjadi dasar dalam penyusunan kerangka pemikiran penelitian.
Dalam kerangka pemikiran ini, saya mengkaji 3 variabel independen, yaitu manajemen waktu, teamwork, dan keterlibatan pegawai yang diasumsikan mempengaruhi kinerja pegawai. Hubungan antar variabel tersebut digambarkan dalam model panah, di mana ketiga variabel bebas diarahkan menuju variabel terikat, yaitu kinerja. Berdasarkan kerangka tersebut, saya menyusun 4 hipotesis, di mana hipotesis pertama hingga hipotesis ketiga menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial terhadap kinerja, sementara hipotesis keempat menguji pengaruh ketiganya secara simultan. Hipotesis inilah yang akan diuji secara statistik melalui analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis pengaruh 3 variabel bebas terhadap 1 variabel terikat. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan di DPM PTSP Kabupaten Bintan dengan jumlah populasi sebanyak 47 pegawai. Karena populasinya kecil, maka digunakan teknik total sampling sehingga seluruh pegawai dijadikan sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner skala Likert sebagai instrumen utama dan ditunjang dengan data sekunder dari dokumen-dokumen instansi. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan software JASP. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitas instrumen, serta uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedasticity. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait seminar proposal ini. Saya menyadari bahwasanya penelitian ini masih memiliki banyak sekali keterbatasan, baik dari segi waktu maupun cakupan, sehingga saya sangat terbuka terhadap saran dan masukan dari Bapak dan Ibu dosen. Saya berharap penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat yang baik secara akademik dalam pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia maupun secara praktis bagi instansi terkait. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.